Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kedua dari mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, di mana materi kedua ini membahas tentang jenis-jenis bahan kerja bidang elektromekanik. Jadi mata pelajaran ini adalah mata pelajaran dasar yang Anda pelajari di semester 1 di kelas 10 di program keahlian teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Materi ini khusus disampaikan untuk siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Pangkep. Baik, kita masuk ke materi. Jadi kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu menganalisis jenis-jenis bahan kerja elektromekanik, dan yang kedua membedakan jenis-jenis bahan kerja elektromekanik. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yaitu menguraikan jenis-jenis bahan kerja elektromekanik, menjelaskan sifat jenis bahan kerja, kemudian menjelaskan fungsi dan cara kerja jenis-jenis perkakas tangan atau hand tools, kemudian menjelaskan fungsi dan cara kerja jenis-jenis alat bertenaga atau power tools, dan menjelaskan fungsi dan cara kerja jenis-jenis alat ukur listrik. Ya, kemudian indikator untuk di bidang praktiknya, kalau tadi itu pengetahuan, itu dapat membedakan jenis-jenis bahan kerja, dapat menggunakan peralatan kerja ya, dari bahan kerja elektromekanik, kemudian menentukan peralatan yang sesuai dengan pekerjaan dilakukan, dan menyajikan laporan penggunaan jenis-jenis bahan kerja elektromekanik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat yang pertama mengetahui jenis dan bahan praktek pada pekerjaan dasar mekanik, mendeskripsikan penggunaan perkakas tangan atau hand tools, kemudian menggunakan perkakas tangan atau hand tools, kemudian dapat mendeskripsikan penggunaan alat bertenaga atau power tool, kemudian menggunakan alat bertenaga atau power tools, dan dapat mendeskripsikan penggunaan alat ukur listrik atau measuring instrument, dan dapat menggunakan alat ukur tersebut. Ini terdiri dari jenis, sifat, dan bahan yang kita bahas, kemudian penggunaan perkakas tangan, kemudian penggunaan bertenaga, dan penggunaan alat ukur listrik. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, jenis bahan yang digunakan dalam praktek PDE. Ya, jenis bahan yang digunakan sebenarnya terdiri atas dua, yaitu logam dan non-logam. Penggunaannya tergantung dari beberapa faktor. Penggunaan bahan logam lebih dominan karena lebih dapat bertahan lama dibandingkan dengan bahan non-logam. Namun, jika bahan logam sulit didapatkan, dapat pula menggunakan bahan non-logam sebagai penggantinya. Iya, kita lanjut ke bahan logam. Jadi, logam itu merupakan paling banyak ditemukan di permukaan bumi ini. 4% dari kerak bumi merupakan bahan logam. Contoh unsur logam antara lain barium, aluminium, kalium, emas, kromium, mangan, natrium, magnesium, dan nikel. Bahan logam itu memiliki sifat mudah dibentuk, ya, adanya patah atau retak, mudah dibentuk tanpa adanya patah atau retak. Sifat atom logam yang mudah melepaskan elektron sehingga mudah mengantarkan listrik. Ya, saya pikir ini Anda akan pelajari di pelajaran kimia ya tentang logam dan non logam itu sendiri. Kemudian untuk bahan non logam terdiri atas dua bahannya, terdiri dari susunan atom memiliki sifat mudah menarik elektron. Contohnya bahan non logam adalah klorium, bromium, belerang, hidrogen, helium, silikon, dan oksigen. Seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya untuk sifat logam, yaitu pertama secara kimianya itu mudah mudah berkarat atau istilahnya korosi. Apabila terkena dengan garam atau asam. Untuk mencegah agar logam tidak mudah korosi, dengan melapisi dengan cat atau dapat pula melapisi dengan lapisan yang lain yang tidak mudah untuk dikorosi atau istilahnya disepuh. Yaitu sifat kimia secara sifat kimia logam. Kemudian sifat fisiknya, ya sifat fisik dapat menghantarkan panas, listrik, dan memiliki titik lebur yang tinggi. Ya, tentunya kalau besi, jalur listrik itu kan bahaya. Kemudian panas juga seperti itu, dia akan mudah menghantarkan panas. Kemudian sifat mekanik logam, kemampuan logam untuk menahan beban atau gaya tanpa merusak logam itu sendiri. Contohnya kekuatannya, kekenyalannya, plastisitas,
kekakuan, kekerasan, dan ketangguhannya. Jadi secara mekanik ini lebih tahan. Kemudian sifat non-logam yang kedua, sifat kimianya ini cenderung menangkap elektron karena memiliki energi ionisasi yang besar untuk membentuk anion. Untuk non-logam memiliki titik didih dan titik lebih rendah dibandingkan dengan unsur logam. Kemudian sifat fisik non-logam, bahan non-logam tidak dapat mengantarkan listrik dan panas dan tidak sekuat bahan logam. Bahan non-logam rapuh dan daripada bahan non-logam. Bahan logam yang ada yang berbentuk cairan dan contohnya bromium, berbentuk padatan contoh karbon, dan berbentuk gas contohnya hidrogen. Ya. Kemudian sifat mekanik non-logam ini mudah pecah dan rapuh. Jadi tentunya tidak bisa digunakan dengan kalau kita mau pakai yang beban yang berat, tentunya sifat non-logam ini tidak dianjurkan seperti itu. Baik, kita lanjut di penggunaan perkakas tangan atau istilah hand tools. Ya, jadi penggunaan perkakas tangan ini itu alat-alat yang digunakan atau digunakan dengan kekuatan tangan secara manual atau dengan tenaga manusia dan bukan dengan mesin. Yaitu disebut dengan istilah penggunaan perkakas tangan atau istilah hand tools. Perkakas tangan umumnya ini tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan ke perkakas elektrik. Yang penting cara penggunaannya kita tahu dan tentunya harus sesuai dengan prosedur. Contohnya ada obeng, ada kunci-kuncinya ya, atau kunci ring ya, ada tang, kemudian ada palu ini yang umum kita pakai, ada gergaji besi, ada mister baja, ada gunting plat, ada ini mister siku ya, mister siku, mister baja, ada ada kikir, kemudian ada ragum. Ragum ini digunakan ketika ada pekerjaan yang dikerjakan, kemudian ada pinset, kemudian ada penanda atau penggores. Inilah beberapa contoh perkakas tangan yang digunakan dalam pekerjaan dasar elektromekanik. Ya, contohnya kalau pasti tidak terlepas yang namanya obeng, itu namanya pekerjaan. Siswa itu sendiri ada namanya tang, palu, dan sebagainya. Tapi paling tidak kita tahu dasar penggunaannya. Baik, kita lanjut fungsi obeng. Ya, kita pertama ya obeng. Jadi obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut. Cara penggunaannya dengan memutarkan bagian atas dari baut untuk mengencangkan atau mengendurkannya. Jadi tinggal diputar. Ya, ini contohnya ada obeng plus ya, ada obeng minus. Ya, ini tanda-tandanya. Jadi disesuaikan dengan bentuk yang kita mau, baut yang kita mau buka, atau misalnya kita mau kencangkan. Jadi kalau modelnya begini ya tentunya ujungnya juga harus kita sesuaikan seperti itu. Jadi ini banyak jenis-jenisnya. Kemudian ini jenis-jenisnya ya, ini sesuai dengan tampilannya. Ya, ini ada yang kayak bintang ya, modelnya seperti ini. Nah, yang ini untuk bautnya nanti dibuka. Nah, ini bimbang minus, bimbang plus. Ya, ini harus sesuai. Nah, ada juga namanya cara penggunaan obeng tumbuk atau obeng ketok. Jadi kalau ini biasanya agak keras atau yang besar, diketok dulu, dipukul dulu dengan palu, kemudian diputar. Ini biasanya agak keras ya, seperti itu. Kemudian kunci pas. Ya, kunci pas ini alat dari bahan logam dengan berbagai macam bentuk untuk mengencangkan dan melepaskan baut. Ini juga punya ukuran, jadi ada ukurannya 6, 6, 7, 8, 9, biasa berpasangan ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini biasa kalau kita ke bengkel itu tukang bengkelnya banyak kunci-kuncinya, karena tentunya ukuran-ukuran baut yang dilepas itu beda-beda. Tentunya harus disesuaikan dengan ukurannya. Contoh ini ada 15 ya. Ya, ini juga 14 gitu. 14, 15. Ini sesuaikan ukurannya. Ya, jadi di sini disesuaikan. Ini tempat untuk memegangnya ya, seperti itu. Jadi ini hanya satu. Kalau ini modelnya bisa dua. Jadi kalau tidak sesuai dengan ini kita coba apalagi yang ini. Nah, ini hanya untuk satu, tapi pemegangnya tetap sama seperti itu. Kemudian ya cara penggunaannya tentunya harus yang ini kita sesuaikan ya dengan bautnya. Kalau mau dibuka ini sudutnya sekitar 15 derajat. Ini disesuaikan dengan baut. Ya, jangan posisinya hanya yang memegang ini. Jadi tidak bisa akan terbuka ini.
tidak diperbolehkan. Jadi harus sesuai dengan ukurannya ya. Namanya istilahnya penggunaan kunci pas. Kemudian kunci ring. Kunci ring ini modelnya tentunya bulat ya. Digunakan untuk mengencangkan atau membuka baut bor yang berbentuk segi 6 atau istilahnya heksagonal. Jadi model seperti ini. Nah, ini 6 dan ada 12. Ini ada berpasangan, ada kombinasi antara kunci pas dengan kunci ring. Ya, kunci ring ini dengan konstruksi 12 sudut mata memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas. Karena dindingnya yang tipis, kunci dapat digunakan pada posisi di mana kunci pas tidak dapat digunakan. Kemudian kunci sok. Ya, ini kunci sok ini berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut, sama fungsinya yang memiliki torsi pengencang yang tinggi. Ya, seperti ini modelnya. Pasti punya fungsinya, ukurannya beda-beda masing-masing. Kemudian jenis-jenisnya juga seperti ini, ada 6 poin, maksudnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 8 poin, 12 poin, ya, yang sudut-sudutnya. Ya, kunci sok yang panjang ini kunci sok yang pendek, ini jenisnya ya. Selanjutnya ada namanya kunci heksagonal dan atau kunci L dan kunci L. Ya, biasa modelnya seperti ini. Orang biasa punya kunci L. Berfungsi untuk membuka dan melepaskan baut sekrup dengan bentuk kepala heksagonal, hampir sama, modelnya seperti heksagonal juga. Ini kunci yang bintang, ya. Kalau ini kunci L, orang istilahkan ya. Mempunyai ukuran beberapa untuk menganut standar Patrick dan inci. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kunci Inggris. Nah, ini yang disebut dengan kunci Inggris. Kunci Inggris ini kunci yang melepaskan atau masang yang dapat di setel. Ini di setel disesuaikan dengan ukuran baut yang akan dibuka. Nah, ini tinggal diputar-putar, nanti dia akan bergeser. Seperti itu. Selanjutnya ada namanya tang. Nah, ini mungkin tidak asing lagi di kehidupan kita. Jadi tang berfungsi untuk mengupas, bisa untuk membuat isolasi kabel atau kawat, untuk memotong, ya, atau menjepit, atau kombinasi antara keduanya. Ini contohnya untuk tang kupas, yaitu mengupas kabel. Kemudian jenis tang yang selanjutnya ada tang potong, khusus untuk memotong. Ya, kemudian ada tang lancip, ya ini biasa untuk memegang atau menjepit. Ya, ini namanya tang lancip. Kemudian tang kombinasi. Jadi tang kombinasi ini bisa untuk memotong dan bisa untuk menjepit seperti itu. Ini tang kombinasi. Jadi punya banyak fungsi, tapi ini yang secara umum digunakan tang kombinasi. Kemudian ini palu, ya tentunya untuk memukul benda-benda atau mencabut kaku-kaku. Jenisnya ada dua, ada yang dari bahan besi, palu besi kepalanya ya. Kemudian ada yang karet seperti itu. Kemudian gergaji besi, tentunya kita tahu fungsinya gergaji untuk memotong benda-benda plat atau seng dalam aluminium. Tentunya bahan-bahan besi yang digunakan ya. Kalau kayu tersendiri juga. Seperti ini modelnya. Kemudian gunting plat, ya gunting plat untuk menggunting atau memotong plat seng atau aluminium. Nah, ada khusus juga ya. Jadi bukan gunting sembarangan dipakai, khusus untuk menggunting seng atau plat. Kemudian mistar baja, tentunya mistar digunakan sebagai penggaris atau fungsinya untuk meriksa rata atau tidaknya suatu benda. Terbuat dari logam stainless steel untuk punya ukuran dan ukurannya dalam bentuk milimeter dan inci. Nah, ini biasa digunakan. Ini mistar baja. Kemudian garis penyiku, penggaris penyiku ini digunakan untuk mengukur benda dalam keadaan siku-siku atau ukurannya 90 derajat. Selanjutnya ada kikir. Ya, kikir bukan berarti orang yang pelit ya, bukan. Ini kikir ini alat. Jadi kikir untuk menghaluskan atau mengurangi bagian besi atau pelat dengan cara digesekkan. Ini jadi modelnya berbagai macam. Ada kikir persegi 4, ada kikir setengah bulat, ada kikir bulat, ada kikir bujur sangkar, ada juga kikir segitiga. Ya. Kemudian ada namanya ragum atau istilahnya catok. Ini ragum digunakan untuk menjepit atau memegang benda yang akan dikerjakan agar mudah dikerjakan. Jadi ini bisa dilonggarkan, kemudian bendanya ini dijepit antara kedua ini. Jadi ini seperti ini ya, dibuka, kemudian nanti kalau sudah dirapatkan kembali seperti itu. Kemudian pinset, ya pinset digunakan untuk menjepit suatu benda kecil atau untuk menjepit kaki komponen yang akan disolder agar panasnya berkurang ya. Jadi gunanya untuk menjepit benda-benda kecil ya, kita menggunakan pinset. Kemudian penggores. Jadi penggores ini digunakan untuk memberikan tanda
atau garis pada benda yang akan dikerjakan. Jadi modelnya ujungnya seperti ini dari bahan besi, menandai, ya, sifatnya dia menandai. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan alat bertenaga, istilahnya power tools. Ya. Power tools ini merupakan mesin perkakas yang mempunyai tenaga, biasanya digunakan untuk pabrik komponen metal dari sebuah mesin. Kata mesin perkakas biasanya digunakan untuk mesin yang digunakan tidak dengan tenaga manusia, tapi mereka digerakkan oleh mesin, ya, dan menggunakan dirancang dengan tepat. Kemudian contoh mesinnya ini ada mesin bor, ya ini di perusahaan-perusahaannya tentunya ada. Kemudian ada mesin gerindanya seperti ini. Kemudian ada mesin gerinda yang pakai tadi bisa dipegang, biasanya adalah alat pertukangan, ya. Kemudian mesin pemotong plat, ini menggunakan tenaga tentunya mesin, ya. Kemudian mesin pemotong hidrolik, ya, ini pemotong. Kemudian mesin bubut, ya, biasanya digunakan di jurusan-jurusan mesin, ya, mesin bubut. Kemudian mesin gergaji piringan, jadi sudah bagus sekarang karena sudah tidak menggunakan tangan tapi menggunakan listrik dan mesin pemutarnya. Kemudian selanjutnya kita lanjut fungsinya. Beberapa fungsi dari mesin perkakas ini ada mesin bor. Jadi mesin bor itu digunakan untuk membuat lubang, alur, ya, dan membuat perluasan dan penghalusan satu lubang dengan sangat efisien. Jadi bor memang untuk membuat lubang atau alur, ya. Kemudian mesin gerinda. Jadi mesin gerinda itu adalah salah satu mesin perkakas digunakan untuk memotong, mengasah benda kerja dengan tujuan tertentu. Ya, jadi lebih cenderung untuk memotong, ya, mengasah. Kemudian mesin pemotong plat digunakan untuk memotong panjang plat sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Jadi misalnya ada seng plat kita yang panjang, tidak bisa agak susah dipotong kalau menggunakan gunting, ya. Mesin plat yang kita pakai mesin pemotong plat. Kemudian mesin bubut. Jadi mesin bubut ini adalah satu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar, ya, dibubut, ya, seperti itu. Kemudian mesin gergaji, ya, sama sebenarnya fungsinya memotong, cuman dia menggunakan tenaga motor listrik. Ya, biasanya digunakan untuk memotong benda keras seperti besi, baja, tembaga dalam jumlah yang banyak dan menggunakan tenaga motor listrik. Seperti itu. Kemudian penggunaan alat ukur listrik. Ya, ini materinya tidak terlalu banyak, hanya sekadar menyampaikan saja. Jadi mungkin akan belajar di dasar listrik dan elektronika. Jadi alat ukur listrik yang banyak digunakan ini sebenarnya untuk mengukur seperti hambatan arus, atau istilah disingkat dengan R, kuat arus, beda potensial atau tegangannya ataupun daya listriknya. Terdapat dua jenis alat ukur yang digunakan, yaitu secara analog dan alat ukur secara digital. Contohnya seperti ini. Ya, ini saya kasih contoh alat ukurnya. Kalau ini masih sifatnya manual, kalau ini sudah bentuknya digital. Penggunaannya sesuai dengan arus standar. Kalau kita mengukur arus, tentunya kita harus arahkan dia ke ampere. Kemudian kalau kita mengukur tegangan, kita harus ubah ukurannya ke voltmeter. Kemudian kalau mengukur hambatan listrik, kita harus arahkan selektornya ini ke ohm meter. Ini contohnya adalah alat ukur multimeter. Jadi multi berarti banyak, ya, seperti itu. Jadi bisa mengukur arus, bisa untuk mengukur tegangan, bisa untuk mengukur ohm meter dalam satu alat itu sendiri. Seperti itu. Sumbernya saya ambil dari buku sekolah, kemudian media PowerPoint dari internet, seperti itu. Saya pikir itu untuk penjelasan materi kedua tentang jenis bahan yang digunakan dalam praktek dasar elektromekanik. Saya pikir itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa video ini di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.